Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Filda Sahira. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sosiolinguistik, yaitu variasi bahasa. Mari kita simak penjelasannya. Pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Variasi bahasa adalah keragaman bahasa yang disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Dalam hal variasi atau ragam bahasa ini ada dua pandangan. Yang pertama, variasi atau ragam bahasa itu dilihat dari akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa itu. Jadi variasi atau ragam bahasa itu terjadi sebab akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Yang kedua, variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Selanjutnya ada variasi dari segi penutur, ada 4. Yang pertama ada idiolek. Idiolek adalah variasi bahasa yang ditunjukkan oleh seorang penutur tertentu. Setiap orang cenderung menunjukkan perbedaan dalam menggunakan bahasa yang dapat dilihat dari perbedaan artikulasi, pelafalan, dan pilihan kata. Yang kedua ada dialek, yaitu adalah variasi bahasa yang secara khusus dimiliki oleh suatu kelompok penutur tertentu. Misalnya, penutur bahasa Inggris di Amerika Serikat akan berbeda dengan penutur bahasa Inggris di Britania Raya. Oleh karena itu, dialek ini didasarkan pada wilayah atau area tempat tinggal penutur. Yang ketiga ada kronolek, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Artinya, bahasa yang digunakan pada masa tertentu akan berbeda dengan bahasa yang digunakan pada masa lain. Perubahan ini bisa terjadi pada kosakata, tata bahasa, atau juga gaya bahasa. Yang keempat, ada sosiolek, yaitu variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial penuturnya. Sosiolek disebabkan oleh perbedaan kelompok sosial tertentu dalam masyarakat, seperti kelompok cendekiawan, pengusaha, pegawai, remaja, orang tua, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada variasi dari segi pemakaian. Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau fungsi disebut fungsiolek menurut Nababan 1984. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Misalnya bidang sastra jurnalistik, militer, pertanian, pelayaran, perekonomian, perdagangan, pendidikan, dan kegiatan keilmuan. Selanjutnya ada variasi dari segi keformalan. Berdasarkan tingkat keformalannya, Martin Jones membagi variasi bahasa atas 5 macam gaya. Yang pertama ada ragam beku, yaitu variasi bahasa yang paling formal yang digunakan dalam situasi-situasi khidmat dan upacara resmi, misalnya dalam upacara kenegaraan, khotbah di gereja atau di masjid, tata cara pengambilan sumpah seperti kitab undang-undang, akta notaris, dan surat-surat keputusan. Disebut ragam beku karena pola dan kaidahnya sudah ditetapkan secara mantap dan tidak boleh diubah. Yang kedua ada ragam resmi atau formal, yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, surat-surat dinas, ceramah keagamaan, buku-buku pelajaran, dan sebagainya. Pola dan kaidah ragam resmi sudah ditetapkan secara mantap sebagai suatu standar. Ragam resmi ini pada dasarnya sama dengan ragam beku yang hanya digunakan dalam situasi resmi dan tidak digunakan dalam situasi yang tidak resmi. Yang ketiga ada ragam usaha atau ragam konsultatif, yaitu variasi bahasa yang lazim digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah, rapat-rapat atau pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau produksi. Jadi dapat dikatakan ragam usaha ini adalah ragam bahasa yang paling operasional. Wujud ragam usaha ini berada di antara ragam formal dan ragam informal atau ragam santai. Yang keempat ada ragam santai atau ragam kasual.
yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman karib pada waktu beristirahat, berolahraga, berkreasi, dan sebagainya. Ragam santai banyak menggunakan bentuk kata atau ujaran yang dipendekkan. Kosakatanya banyak dipenuhi unsur leksikal dialek dan unsur bahasa daerah. Yang kelima ada ragam akrab atau ragam intim, yaitu variasi bahasa yang biasa digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti antara anggota keluarga atau antar teman yang sudah akrab. Ragam ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap, pendek-pendek, dan dengan artikulasi yang sering tidak jelas. Mari kita menonton contoh dari variasi bahasa. Assalamualaikum, Phil. Udah lama ya kita nggak teleponan. Gimana kabar lu sekarang? Waalaikumsalam. Ya ampun, Salwa. Alhamdulillah wa, abdi mah sae wae. Anjeun kumaha da Mang? Oh, alhamdulillah kabar gue juga baik kok. Lu kalau ngomong masih aja sih suka nyampur pakai bahasa Sunda. Untung gua ngerti dikit-dikit. Iya atuh. Kan abdi mah tinggalnya di kampung. Jadi kebiasaan make bahasa Sunda. Tapi tenang. Ayeuna abdi nyarita make bahasa Indonesia supaya Salwa teu bingung. Aman aja, Phil. Gua paham kok walaupun dikit-dikit. Gimana di kampung? Di sana pasti adem ya, makanya lu betah banget di sono. Pasti nawa di dia mah hawana masih tiis. Tepanas kawas Jakarta. Anjen mah pasti tiap poe macetnya. Duh, udah deh nggak usah ditanya. Di sini mah macet udah kayak sarapan pagi. Tapi ya begitulah, namanya juga hidup di Jakarta, di ibu kota. Makana tuh sok ka dieu. Urang makan seblak asli Bandung. Bari lalajo pemandangan nu indah. Wih, asik banget deh kayaknya. Pengen gue jadinya ke sana. Nanti kalau gue libur kuliah panjang, gue jalan-jalan ke sana deh. Tapi lo temenin ya. Boleh tuh, nanti abdi siapkan makanan banyak kalau Salwa mau ka dieu. Wih, boleh banget tuh. Yaudah, udahan dulu ya. Kapan-kapan lagi teleponannya. Gue masih banyak ngerjain tugas nih. Iya, Wak. Semangatnya tugasnya. Sering-sering weh kasih kabar. Ya, tenang aja. Gue pasti bakalan sering ngasih kabar kok ke lo. Yaudah kalau gitu. Assalamualaikum. Jadi dalam penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa variasi bahasa muncul karena keberagaman sosial penutur serta fungsi bahasa dalam masyarakat yang kompleks dan beragam. Perbedaan ini muncul secara alami karena setiap orang berasal dari lingkungan, usia, pekerjaan, dan latar sosial yang berbeda-beda. Oleh karena itu, cara berbicara seseorang bisa berbeda dalam situasi formal dan tidak formal, atau saat berbicara dengan teman sebaya dan dengan orang yang lebih tua. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.